Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang studi kelayakan bisnis ya. Nah, materinya apa saja? Mari kita simak video ini. Nah, sebelum kalian menyimak video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Nah, sebenarnya apa pengertian dari studi kelayakan usaha atau bisnis itu? Menurut Kashmir dan Jaafar tahun 2012, studi kelayakan usaha atau bisnis adalah suatu aktivitas yang mendalami tentang sebuah usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka memutuskan layak atau tidak usaha tersebut diaplikasikan. Nah, tujuan dari studi kelayakan bisnis ini adalah umumnya tujuan dari studi kelayakan bisnis adalah untuk menghindari resiko kegagalan besar dari kegiatan yang tidak menguntungkan. Nah, studi kelayakan bisnis dibuat untuk berbagai pihak ya, baik itu pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan. Menurut Kashmir dan Jaafar 2007 ada 5 tujuan mengapa studi kelayakan perlu diberlakukan atau dilakukan sebelum melakukan sebuah proyek atau usaha. Yang pertama adalah untuk menghindari risiko kerugian. Jadi tujuan pertama ini untuk meminimalkan risiko yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan. Kondisi masa yang akan datang tidak dapat diprediksi ya, apakah usaha kita akan meningkat atau bahkan justru akan menurun. Sehingga perlu untuk melakukan analisis studi kelayakan untuk memperkecil risiko yang ada. Selanjutnya adalah mempermudah perencanaan. Nah, dengan adanya ramalan untuk masa yang akan datang, maka akan mempermudah perencanaan. Nah, perencanaan itu sendiri meliputi jumlah modal, waktu pelaksanaan, lokasi, cara pelaksanaan, kemudian besarnya keuntungan, serta bagaimana pengawasan bila terjadi penyimpangan. Selanjutnya adalah memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Nah, perencanaan yang disusun dapat mempermudah perencanaannya. Proses bisnis dapat dilakukan secara tersusun sehingga para karyawan dapat memiliki pedoman dan tetap fokus pada tujuan, sehingga rencana bisnis dapat tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Kemudian memudahkan pengawasan. Dengan pelaksanaan yang sesuai dengan rencana yang telah disusun, maka pengawasan dalam proses bisnis akan mudah. Pengawasan dilakukan agar jalannya usaha tetap pada jalur dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Selanjutnya adalah memudahkan pengendalian. Bila terjadi penyimpangan, akan mudah untuk memperbaikinya dan dapat langsung untuk dikendalikan sehingga tidak terlalu jauh penyimpangan yang terjadi. Jadi kondisi ini ketika kita ada masalah di tengah jalan, maka studi kelayakan ini akan meminimalisir ya atau mengurangi risiko-risiko yang terjadi. Kemudian pihak-pihak yang memerlukan studi kelayakan bisnis. Nah, siapa sajakah pihak yang memerlukan studi kelayakan bisnis ini? Yang pertama adalah pihak investor. Pada saat sebuah laporan studi kelayakan bisnis dinyatakan layak, maka langkah selanjutnya yang bisa dilakukan adalah mencari investor atau penanam modal apabila hal itu diperlukan. Sebelum para investor menyetujui untuk menanamkan modalnya pada bisnis tersebut, maka sebelumnya pihak investor akan mempelajari laporan studi kelayakan bisnis yang diajukan. Jadi studi kelayakan bisnis ini semacam kayak proposal usaha yang nanti akan diajukan ke pihak investor sebagai bahan pertimbangan apakah mereka akan menginvestasikan modalnya di perusahaan tersebut. Kemudian pihak kreditor. Pihak kreditor memiliki kepentingan, yaitu pihak selanjutnya memiliki kepentingan adalah kreditor ya, di mana pilihan lain untuk mencari modal selain investor adalah kreditor. Nah, kreditor yang dimaksud di sini adalah pihak yang akan dipinjami modal bisnis. Seperti yang akan dipinjami modal adalah bank, maka bank tersebut juga memiliki hak untuk meninjau ulang studi kelayakan bisnis yang telah dibuat atau dirancang untuk mempertimbangkan keputusan apakah akan diberikan pinjaman atau kredit atau tidak ya. Jadi
dalam hal ini pihak lembaga keuangan atau bank nanti akan melihat studi kelayakan usaha yang kalian jalankan. Apakah memang usaha Anda itu layak untuk diberikan kredit atau tidak. Nanti akan dilihat dari studi kelayakan yang sudah kalian buat. Kemudian pihak manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan yang juga memerlukan laporan studi kelayakan bisnis pada saat studi kelayakan bisnis tersebut dilakukan oleh pihak eksternal seperti auditor, surveyor, atau jasa lainnya. Nah, sebagai project leader dan sebagai tempat diajukan proyek tersebut, maka tentu pihak manajemen memerlukan studi kelayakan bisnis dari proyek bisnis tersebut sebagai data dan alat penunjang proyek dari bisnis yang dijalankan. Kemudian adalah pihak pemerintah dan masyarakat. Nah, pemerintah dalam hal ini juga memerlukan laporan studi kelayakan bisnis sebagai data dan bahan laporan perusahaan. Karena bagaimanapun juga, secara langsung atau tidak langsung, kebijakan pemerintah akan mempengaruhi adanya kebijakan perusahaan. Misalnya kebijakan pemerintah pada sektor ekonomi, seperti adanya penghematan devisa negara, kegiatan laporan ekspor non-migas, pemakaian tenaga kerja yang besar, dan masih banyak lagi kebijakan lainnya. Kemudian tujuan pembangunan ekonomi. Adapun tujuan dari studi kelayakan bisnis juga perlu menganalisis masalah biaya dan melihat dari manfaat yang akan diperoleh oleh perusahaan terhadap pembangunan perekonomian nasional. Nah, aspek-aspek yang perlu dianalisis untuk mengetahui biaya dan juga manfaat suatu perusahaan terhadap perekonomian nasional diantaranya rencana pembangunan nasional, distribusi nilai tambah bagi seluruh masyarakat, adanya nilai investasi per tenaga kerja, pengaruh adanya tingkat sosial, dan juga analisis beban dan manfaat sosial. Kelayakan bisnis itu antara lain yang perlu dibuat ya, dilihat dari misalnya aspek hukum. Ini adalah elemen yang memiliki kaitan secara langsung dengan semua hal terkait legalitas dari produk bisnis perusahaan yang akan kita jalankan. Jadi di dalam studi kelayakan bisnis nanti akan dicantumkan misalnya NPWP, akta pendirian, surat tata perusahaan, dan lain-lainnya. Di mana semua itu berkaitan dengan aspek hukum sebuah badan usaha. Jadi secara badan usaha kita itu harus layak secara hukum ya, aspek hukum. Nanti dilampirkan NPWP, akta, dan sebagainya yang berhubungan dengan legalitas ya. Selain itu, dalam studi kelayakan bisnis, aspek hukum juga berkaitan dengan semua rencana bisnis perusahaan ke depannya, berkaitan dengan legalitas ya, tadi keresmian dari usaha kita. Kemudian yang perlu dicantumkan dari studi kelayakan bisnis kita itu bisa dilihat dari juga aspek ekonomi, yaitu dilakukan pertimbangan apakah bisnis perusahaan mampu meningkatkan pendapatan per kapita rata-rata atau tidak, atau justru berlaku sebaliknya. Itu juga perlu dipertimbangkan. Nah, selanjutnya adalah aspek budaya. Nah, kalau dipandang dari aspek budaya, maka dilakukan pertimbangan apakah sebuah bisnis di perusahaan tersebut memiliki dampak positif untuk adat istiadat yang ada di lingkungan. Ya, misalnya usaha kalian itu nanti akan berdampak misalnya aspek kebudayaan, misalnya batik ya. Jadi usaha kalian itu misalnya adalah souvenir batik. Nah, apakah souvenir batik itu akan meningkatkan kebudayaan? Nah, pasti tentu akan berdampak terhadap kebudayaan setempat. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga. Kemudian aspek pasar dan pemasaran. Nah, yang berikut adalah aspek yang perlu diperhatikan adalah aspek pasar dan pemasaran. Dalam studi kelayakan bisnis, ini terkait dengan pertanyaan, adakah peluang pasar bagi produk yang dihasilkan perusahaan? Apakah usaha kita itu memiliki peluang di masyarakat sehingga adanya banyak permintaan terhadap produk yang kita jual? Di mana terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ya. Pertama adalah potensi pasar. Apakah barang yang kita jual itu memiliki nilai ya, sehingga yang kita jual itu akan laku. Kemudian jumlah konsumen potensial, seberapa banyak jumlah konsumen yang akan diprediksi akan meminta ya barang yang akan kita jual. Kemudian daya beli masyarakat. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan, apakah produk yang kita jual itu memiliki
daya tarik ya, daya tarik terhadap masyarakat untuk membeli ya. Misalnya daya beli itu bisa dilihat dari misalnya kualitas atau mungkin harga, itu sebagai daya beli masyarakat. Kemudian situasi persaingan juga itu bisa perlu dilihat ya, apakah produk yang kita jual itu banyak pesaingnya di masyarakat. Kemudian target ya, segmentasi, kita harus punya target atau segmentasi terhadap produk yang kita jual. Misalnya kita menjual produk-produk yang high class seperti kayak misalnya mobil Lamborghini, itu pasti segmennya akan kalangan atas ya. Beda kalau kita misalnya menjual motor yang motor itu biasanya adalah untuk segmennya kalangan menengah ke bawah. Kemudian perilaku sikap ya, ini berhubungan dengan perilaku atau sikap masyarakat ya. Misalnya sekarang itu orang lebih suka membeli tanaman yang viral. Nah, itu merupakan juga perilaku yang perlu kita cermati sehingga bisnis kita sesuai dengan apa yang sedang ngetren sekarang. Kemudian yang terakhir adalah manajemen pemasaran. Ini juga perlu dilakukan ketika kita akan melakukan membuat studi kelayakan bisnis ya. Manajemen pemasaran yang perlu kita lakukan ya, misalnya kita apa yang perlu kita lakukan agar kita bisa bersaing dengan pesaing kita ya. Strategi pemasaran apa yang perlu kita lakukan. Nah, biasanya untuk sekarang itu strategi pemasaran lebih cenderung ke online ya, atau daring. Jadi penjualannya biasanya juga melakukan di online juga. Jadi kita publikasi pemasarannya juga di online, kemudian penjualan juga kita di online. Kemudian ada aspek teknis dan teknologi ya. Aspek dalam studi kelayakan bisnis berkaitan atas rencana kualitas produk, pemilihan strategi produksi, pemilihan teknologi, dan lainnya. Nah, ini juga perlu kalian perhatikan teknis dan juga teknologi yang perlu kalian terapkan ya, kalian pilih ketika ingin membangun sebuah usaha. Jadi bisa mungkin teknologi itu bisa membuat produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian aspek manajemen. Jadi selain aspek teknologi, teknis dan teknologi yang berkaitan, yang berikutnya adalah aspek manajemen. Ya. Ini juga merupakan aspek yang vital ya dalam studi kelayakan bisnis. Jadi ini berkaitan dengan pembangunan serta pengembangan dari operasional sebuah perusahaan. Jadi kita harus memanage bagaimana perusahaan itu bisa dikelola dengan baik sehingga bisa berkembang. Nah, cakupan dari aspek manajemen cukup luas ya, dari manajemen SDM sampai dengan manajemen finansial perusahaan ya, jadi keuangannya. Di mana semua hal tersebut berkaitan dengan operasi perusahaan agar dapat dijalankan di perusahaan yang bersangkutan ya, termasuk untuk aspek manajemen di dalam studi kelayakan bisnis ini. Selanjutnya adalah aspek keuangan ya. Aspek ini berkaitan dengan beberapa besar modal dan sumber dana yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, ini berkaitan dengan kapan modal itu akan kembali. Mungkin dalam istilah ekonominya adalah ROI ya. Nah, yang ke-8 adalah aspek sumber daya manusia. Nah, aspek sumber daya manusia merupakan aspek penting yang perlu dianalisis. Aspek SDM ini dibagi ke dalam dua bagian, yaitu peran SDM dalam pembangunan proyek bisnis dan peran mereka dalam operasional rutin bisnis setelah selesai dibangun. Nah, SDM ini berhubungan dengan para pekerjanya. Nah, tahapan dalam studi kelayakan bisnis itu adalah, yang pertama adalah penemuan ide. Tahap penemuan ide dalam studi kelayakan bisnis ini harus dimulai dengan menentukan satu atau beberapa ide bisnis yang prospektif. Ya, jadi kita bisa melihat peluang apa saja, ide apa saja yang kita bisa gunakan untuk bisnis kita sehingga itu akan menjadi bisnis yang prospektif ke depannya. Kemudian tahap penelitian. Setelah ide bisnis kita pilih, kemudian tahap selanjutnya adalah membuat studi kelayakan bisnis. Dalam studi kelayakan bisnis ini melakukan penelitian yang lebih mendalam sesuai dengan metode ilmiah. Nah, untuk penelitian ini bisa kalian
ambil datanya, yaitu baik secara teori maupun secara aplikatif kalian bisa mengaplikasikannya. Kemudian dari data-data tersebut kalian bisa menganalisis kemudian menyimpulkan sehingga membuat atau menjadi sebuah laporan ya dari hasil penelitian tersebut. Kemudian tahap evaluasi. Nah, tahap evaluasi dalam studi kelayakan bisnis merupakan proses membandingkan sesuatu dengan satu atau beberapa kriteria standar yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif ya, terutama terkait biaya atau cost yang dikeluarkan dengan manfaat benefit yang akan diperoleh. Jadi ketika kita akan membuat sebuah usaha, maka kita harus membandingkan ya seberapa besar biaya yang kita keluarkan dengan seberapa besar pendapatan yang akan kita dapatkan. Kemudian tahap pengurutan usulan yang layak. Jika terdapat dari lebih satu usulan rencana bisnis yang dianggap layak, maka perlu dilakukan pemilihan rencana bisnis yang memiliki skor tertinggi dalam tahap evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi ketika kita bikin studi kelayakan bisnis, mungkin ada beberapa opsi rencana bisnis yang akan kita gunakan. Nah, kita harus tepat memilih ya dengan melihat skor yang tertinggi dalam tahap evaluasi ya. Misalnya planning A atau rencana A itu lebih besar skornya dibandingkan planning B, maka kita harus memilih planning A sebagai acuan kita untuk melakukan bisnis kita. Kemudian yang kelima adalah tahap rencana pelaksanaan. Nah, setelah terpilih sebuah rencana bisnis, maka tahap selanjutnya dalam studi kelayakan bisnis adalah menyusun rencana kerja terkait proses realisasi dari rencana pembangunan bisnis tersebut. Ya, jadi ketika kita sudah memilih, kemudian kita tahapan untuk merencanakan. Karena planning A itu lebih baik, maka kita akan merencanakan apa yang akan kita lakukan. Kemudian adalah tahap pelaksanaan. Setelah semua rencana siap, maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan ya atau mengimplementasikan semua rencana yang telah disusun. Jika proses pembangunan bisnis dapat berjalan dengan lancar, maka tahap selanjutnya adalah tinggal melakukan operasional bisnis secara rutin. Nah, itu saja yang bisa sampaikan mengenai materi studi kelayakan bisnis. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.